مجتهد وأولي إله وشارك رضي الله إلى مؤلف أبينا محمد المؤجل وجدت وشيخ للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والشهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. Ya, baca salawat. Keutamaan membaca salawat Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini dalil yang sudah cukup bagi kita untuk melazimkan dan mendawamkan dan mewajibkan diri kita untuk selalu bersalawat. Jadi tidak ada dalil yang lebih kuat dari ini karena Allah langsung. Jadi kalau ini perintah ya wajib, wajib. Jadi sholawat itu ya wajib asli. Al-aslu fil perintah itu ya wajib. Kemudian hadis pertama, an Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran rawahu Muslim. Man shalla, siapa bersolawat alayya kepadaku salatan satu salawat sallallahu alaihi, maka Allah akan bersolawat kepadanya biha dengan salawat satu tadi ashran 10 kali. Insya Allah. Jadi Allah itu nggak mau disaingin. Kalau ada orang berbuat baik lebih, Allah itu nggak mau disaingin dan selalu lebih. Hanya ada orang bersolawat 10 dan dalam semua hal baik itu kita melakukan kebaikan apapun, termasuk ada riwayat Rasulullah pernah bercerita bahwa kalau ada orang itu tidak ada amalnya itu enggak ada, cuma dia senangnya itu ngasih ya, akhirnya apa?
Akhirnya karena Allah nggak mau disaingin, dalam arti tidak mau kalah, ya udah semua dosa-dosanya diampuni. Itulah Allah, luar biasa. Jadi ya kayak ini tadi, man shalla ala alayya, terus Allah selalu bersalawat. Karena katanya yusalluna itu kan mudhari, itu berarti selalu bersalawat. Kemudian ada hambanya ikut salawat kepada Rasulullah. Rasulullah ya Allah akhirnya ya bersalawat kepada dia. Pokoknya Allah tuh selalu harus lebih baik. Allah itu selalu harus lebih baik dan tidak bisa disaingi. Dan nggak mau disaingi. Wah, ada orang baik, dia pasti lebih baik. Itulah Allah kita. Beruntung kita punya Allah. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Rasulullah mengatakan awlan nas, orang yang paling mulia atau orang yang paling prioritas bagiku, orang yang prioritas, manusia yang prioritas, yang saya prioritaskan yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak sholawat kepada saya. Nah ini artinya Rasulullah itu menghitung sholawat itu dihitung. Jadi kalau ada orang yang wah ibadah rasa dihitung, nah kalau nggak dihitung ya kita nggak tahu tidak seberapa banyak kita sholawat. Akhirnya hanya merasa sudah banyak. Itu salahnya memahami teks itu mereka itu. Jadi wis ora hitungan kalau Gusti Allah. Kita bukan hitungan sama Gusti Allah, tapi kita menargetkan diri sendiri. Kita harus dihitung. Sholawat kita ini sehari berapa? Apakah cukup dengan 10 tadi? Sebagaimana Rasulullah bilang asyram tadi? Atau 1? Atau lebih dari itu? Dan guru-guru kita itu sholawatnya oke. Malu ya, kita tuh malu sholawat minimal mereka ya 10.000. ada pernah saya dinasihatin guru sholawat minimalku 1.000. Insya Allah kalau orang bersholawat 1.000 sehari, maka sebelum meninggal dia sudah dilihatkan tempatnya di surga. Itu orang yang sholawat 1.000. Jadi memang harus dihitung. Kemudian guru bilang lagi, orang yang sholawat sehari 10.000, maka dia akan dibeat langsung oleh Rasulullah sebagai muridnya. 10.000. Kita mau yang mana dulu? Bertahap. Artinya jangan sampai tidak bersolawat. Jadi minimal ya 1.000 lah, biar sebelum meninggalnya kita tahu di mana tempat kita di surga. Jadi dia nanti kalau sudah tahu, berarti kalau sudah ditampakkan
ditampakkan tempatnya di surga, maka dia udah tahu sebentar lagi akan meninggal. Nah itu guru-guru dulu seperti itu. Wa'an Uwais, wa'an Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati. Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati. Sungguh hari-harimu yang paling afdal adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fih. Maka perbanyaklah bersolat kepada saya di dalam hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian semua ma'rudatun akan ditampakkan alayya kepadaku. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna? Bagaimana salawat kami ditampakkan alaika kepadamu, waqad aramta, padahal engkau sudah jadi tanah. Qala yaqulu balita. Enggak begitu kata Rasulullah. Qala innallaha, maka Rasulullah memberikan alasan, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan. Nah di sini salawatnya itu langsung ditampakkan kepada Allah. Jadi bahkan ada di riwayat lain, ketika kita bersalam kepada Rasulullah, ruhnya Rasulullah itu dikembalikan ke jasadnya. Berarti ruhnya Rasulullah ya selalu ada di jasadnya. Orang setiap saat ada yang salam kepada Rasulullah. Nah, itu. Jadi khususnya hari Jumat memang kita harus perbanyak dari hari-hari lain. Seandainya setiap hari 1000, hari Jumat ya biar beda, ada tambahnya. Makanya di Dalailul Khairat, hari Jumat biasanya lebih panjang. Sudah ada yang ngamalin Dalailul Khairat kan ya? Ya Pak Ustaz, ngamalin ya Pak? Dalailul Khairat. Waktu si cilik mana yang gerano ngongkon malam Jumat masa salawat. Ya. Ya, betul. Aku nek maca dalail iku ya paling sing nang pinggire ku ae hizib Nawawi. Hizib. Oh. Enggak maca selawat ya? Enggak. Salawatnya tapi wis dawam 1000 per harinya. Alhamdulillah. Ya 1000 terus tambah dalail itu apik mana itu. Saya dapat dari guru sekumpul mana ya? Nah ini. Aku juga di KI Kang Tohar nih. Kalau ini. Iya. Apa jenenge ijazah itu?
Ya, dirutinkan itu nikmat. Jadi tambah 1000 tambah plus dala ya, insyaallah. Cekalan kita itu nanti dalam riwayat lain amalu Ibnu Adam itu benar rod wal qabul, atau dalam riwayat lain amalnya anak Adam itu ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali sholawat kepada Nabi pasti diterima. Masya Allah. Nah, kalau kita beramal yang lain itu benar raddi wal qabul, benar raddi wal qabul, bisa Allah tolak atau Allah terima. Tapi begitu salawat pasti diterima. Nah, kalau sudah pasti kemudian kita malah jarang salawatnya, berarti kita rugi, gitu ya, kita rugi. Itu makanya ulama itu memperbanyak salawat, banyak. Bukan hanya ulama, malaikat juga berbanyak salawat. Jadi hari Jumat diperbanyak, gitu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin, sungguh celaka hidungnya orang. Gitu, nyungsep. Jadi raghima anfu irungnya nyungsep, celaka berarti. Dzukirtu, kalau saya disebut nama, dzukirtu kalau saya disebut indahu, di depannya ataupun di sisinya, falam yusalli alayya, maka dia tidak bersolawat kepada saya. Jadi orang yang celaka disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak bersolawat. Itu ciri-ciri orang yang celaka. Bahkan dalam hadis yang lain, ciri-ciri orang bahil, pelit, itu disebut nama Rasulullah tidak bersolawat. Masya Allah. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'idan. Rasulullah melarang menjadikan kuburnya Rasulullah sebagai pesta, sebagai hari raya. Wassallu alayya, dan bersolat kalian kepadaku, fa inna sholatakum, karena sholawat kalian, tablughuni, akan sampai kepada saya, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Di sholawat itu sampai dimanapun kita. Jadi bagi yang belum bisa ke sana, ya sholawat di sini sama aja. Nggak mesti harus ke sana, gitu ya. Syukur-syukur kita bisa ke sana. Di dalam Dalail Khairat itu ada doa untuk bisa ke sana. Bahkan bisa bermukim di sana sampai mati malah mintanya itu. Wa anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun
yusallimu yang bersolawat alayya kepadaku illa kecuali raddallah Allah akan mengembalikan alayya kepadaku ruhku. Jadi orang yang bersalam assalamualaikum ya Rasulullah, itu ruhnya Rasulullah dikembalikan ke jasadnya. Hatta arudda, sehingga aku bisa membalas, menjawab alaihi assalam dengan salam. Jadi Rasulullah menjawab salam setiap sampaikan salam kepada beliau. Berarti ruhnya Rasulullah selalu di jasadnya. Karena setiap saat ada yang salam kepada beliau. Jauh ya, walaupun jauh dari. Iya. Ya kan kita sholat, kita tahiyat itu kan. Assalamualaikum lu sholawat itu kan kita itu lagi bersalah kepada Rasulullah. Kalau sholat padahal tidak di atas dunia ini tidak pernah berhenti orang sholat. Berarti kan rohnya Rasulullah selalu di situ. Jadi tadi kan dalam yang kita baca, dimanapun kita bersolawat bersalam, sampai kan haitsuma kuntum, kata Rasulullah, fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, sesungguhnya sholawat kamu akan nyampe kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi sampai, apalagi asyrakolan ya Nabi salam alaika, wah itu kan sudah Nanti hadir teman. Sampai dan Rasulullah menjawab salam. Rasulullah selalu. Ini tadi yang saya sebut tadi. Wa Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang pelit. Ini yang di siapa ini? Yang suaranya itu siapa? Bismillah itu siapa sih? Amela. Di dulu Amela. Amela, ikut di unmute dulu mic-nya. Tinggal ya, Bro. Tinggal kayaknya. Al-bakhil, orang yang bakhil. Man dzukirtu, siapa yang disebut namaku, indahu, di sisinya, falam yusolli alayya, maka dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi ukurannya orang bakhil itu adalah orang yang tidak bersolawat kepada Rasul ketika disebut nama Rasul di depannya, atau ketika dia mendengar nama Rasulullah tidak bersolawat. Ya ini
adminnya. Tak telepon Pak. Ya. Nah, ini selanjutnya adalah wa'an Fadalah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu. Dari sahabat Fadalah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fadalah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendengar seseorang yad'u fi salatihi, yang berdoa, ya, yang berdoa salam yahmadillahu ta'ala, kemudian komikmu ku lho. Pak Patenono iku ne mute. Rame nemen. Guyon tapi nek dibuketno. Oh, kene ora krungu apa-apa. Kame patok pirang-pirang kabeh. Oh ya Allah, ya wes. Oke, ya. Tungakno mau cepet-cepet. Oke, assalamualaikum. Nah, wis ya. Oke. Ndi mau pulian. Sopo? Gayai walu sakit. Jambangnya ini pernah Rasulullah. Oh, lagi sakit ya. Yolah ini pas aku merona lagi sakit. Tamatan. Pas aku mulai sakit. Iya, ditinggal pulang deh. Mereka tiba sajino dar sirai. Ya, aku ya diamut lagi ya. Keluar dulu. Ya, wa'an Fadalah. Ini sahabat Fadalah pernah bercerita. Suatu saat Rasulullah mendengar rajulan yad'u fi salatihi, yang berdoa. Walam yahmadillah, tapi tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Walam yusalli ala nabi, tidak bersolawat kepada Nabi. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilah hada. Ini orang tergesa-gesa nih. Ajilah hada. Orang ini tergesa-gesa. Summa da'ahu, kemudian Rasulullah memanggil orang itu. Faqala lahu aw li ghairihi, maka Rasulullah mengatakan kepadanya dan atau kepada yang lainnya. Nah, ini Rasulullah hebatnya tuh, kalau negur orang itu bukan hanya seorang itu, semuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan gini, idza shalla ahadukum, ketika kalian sholat, di sini artinya doa ya. Shalla ahadukum, ketika kalian berdoa, fal yabda, maka mulailah bitahmidi rabbih, dengan memuji Tuhannya. Ucapkan alhamdulillah. Subhanahu wassana alaihi, mengucapkan
mengucapkan tahmid, tasbih, dan pujian. Summa yusalli ala nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi. Summa yad'u ba'du bima sya'a, kemudian berdoalah setelah itu bima sya'a, semaunya. Ini adabnya berdoa. Jadi adabnya berdoa itu memuji Allah, kemudian asana itu artinya nyebut-nyebut kenikmatannya. Jadi kalau kita nggak paham pakai bahasa Arab, itu lebih khusyuk sebetulnya kalau kita sebut apa namanya, kenikmatan Allah dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ya Allah, alhamdulillah saya sampai sekarang masih sehat. Ini semua karunia Allah. Alhamdulillah saya bisa masih sholat, bisa ini. Tidak ada nikmat yang kau berikan kecuali lebih baik daripada yang keinginan saya. Itu sebutkan satu-satu itu. Jadi antara memuji dengan menyebut-nyebut asana. Asana itu artinya ya memuji sambil nyebut-nyebut nikmat. Jadi itu akan lebih terasa kalau kita pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, bahasa Jawa. Nah, kemudian sholawat kepada Rasul. Tsumma yad'u ba'du, kemudian minta doa ba'du setelahnya bima sya'a, dengan apa yang mau, dengan apa yang dia suka, sesukanya baru. Jadi makanya kata Rasulullah, ajilah, orang yang langsung minta kepada Allah, ajilah ada. Ini orang tergesa-gesa, adabnya kurang, tergesa-gesa itu kurang adab. Jadi ajilah ada, orang ini tergesa-gesa. Wa Nabi Muhammad Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Muhammad Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu qala. Kharaja alaina Nabi, suatu saat Rasulullah keluar dan mendatangi kami. Faqulna ya Rasulullah. Faqulna, maka kami bertanya kepada Rasulullah. Qad alimna kaifa nusallimu alaika. Ya Rasul, kami sudah tahu, sudah mengerti kaifa nusallimu, bagaimana kami bersalam, uluk salam kepadamu. Assalamualaikum, assalamualaikum, itu kan sudah paham. Wa kaifa fa kaifa nusalli alaika, yang belum kami pahami atau caranya adalah bagaimana kami bersolawat kepadamu. Kami diperintah salam, kami salam tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bersolawat gimana? Maka Rasulullah mengatakan, qulu, katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Ini yang kita baca dalam tasyahud ya. Jadi salawat itu ya yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Maka kita mestinya baca juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau salawat-salawat yang lain itu yang salawat tibil qulub, itu sebetulnya doa. Ada salawat Quran, ada salawat nariyah,
ada sholawat asyhil. Itu sebenarnya doa semua itu. Doa tapi dengan wasilah atau tawasul sholawat. Karena tadi kalau mau doa sholawat. Kayak misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Nah itu kan sebenarnya doa, cuma diawali dengan sholat. Jadi banyaknya sholawat yang ada ini semuanya doa. Makanya orang kritik sholawat macam-macam, sholawat itu yang gitu tuh bid'ah. Loh, wong doa kok bid'ah? Gimana? Kalau lagi doa kok bid'ah? Aneh kan mereka. Oh, doa kan ya terserah kan doa. Cuma dibarengin sholat. Nariyah kan gitu, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Tanhallu bil uqad. Tanhallu bil uqad, ikatan pudar dengan Rasulullah. Tuqdu bil hawaij, terus itu kan. Jadi sholawat itu sholawat itu apa namanya yang kita sebut sholawat banyak itu doa semua itu. Nah, sholawat ya intinya semua sholawat toh sebetulnya. Allahumma sholli ala Muhammad, ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Muhammad ini. Atau sallallahu ala Muhammad. Nah, itu kan sholawat. Kalau yang lain-lain itu doa. Nah, kemudian dibid'ah-bid'ain. Wong gak ngerti. Wong donga kok dibid'ah-bid'ah. Donga kan terserah kita. Nah, kalau kita nggak bisa ngarang sendiri, ngikutin Quran atau Rasul atau guru ulama, itu kan cara doanya. Nah, itu kita ngikutin baca sholat nariyah, doa itu. Jadi tapi jangan ditinggal ini sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan ditinggal. Berarti sholawat yang paling afdol itu yang mana? Ya sholawat yang diajarkan Rasulullah. Makanya jangan ditinggal. Kalau kita sering ngamalkan nariyah nggak apa-apa. Tapi sholawat yang diajarkan Rasulullah ini juga harus dibaca. Maka dalam Dalailul Khairat ini, sholawat Ibrahimiyah yang kita kenal ini, setiap hari mesti dibaca. Sebelum sholawat-sholawat yang lainnya, mesti sholawat ini dibaca. Karena memang yang diajarkan oleh Rasulullah pasti yang terbaik. Yaitu pasti yang terbaik. Jadi ketika kita sholawat dengan yang lainnya, maka yang ini juga dibentukkan sholawat Ibrahimiyah ini. Gitu ya. Yang bid'ah-bid'ahin yang lain nih orang nggak ngerti, orang donga kok dibidah-bidah. Wan Abi Mas'ud Al-Badri, dari Ibnu Abi Mas'ud, bukan Ibnu ya, ini Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'id ibnu Ubadah radhiyallahu anhu faqala lahu Bashir ibnu Sa'ad amarana Allah. Nah, ini sama nih, hadisnya hampir sama tadi. Jadi pernah Rasulullah mendatangin kami dalam majlisnya Sa'id bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Kalau salah Sa'ad bin Ubadah itu salah satu pemimpin pasukan Rasulullah yang dikirim ke kalau sekarang ke Syam. Ini Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir. Kemudian salah seorang dari
orang-orang yang duduk tadi, namanya Bashir ibnu Sa'd, mengatakan, Allah memerintahkan kami an nusalliya, agar kami bersolawat alaika, kepada engkau ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika, bagaimana kami harus bersolawat kepada engkau? Fasakata Rasulullah diam. Diamnya lama. Diam. Karena Rasulullah itu tidak akan menjawab kalau tidak ada wahyu. Rasulullah itu nggak pernah ngomong berdasarkan dirinya, nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah nggak berucap anil hawa, dari dorongan nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan itu wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan sebuah sholawat, bacaan sholawat, itu ya dari Allah berarti. Fasa kata Rasulullah diam. Hatta tamannai, sehingga kami menduga dia, annahu, bahwa Rasulullah lam yas'alhu. Apa namanya? Saking lamanya diam, kami tuh menganggap bahwa kayaknya Rasulullah nggak pernah ditanya, gitu. Saking lama itu. Nunggu wahyu berarti. Diamnya lama. Summa qala, kemudian Rasulullah setelah sejenak, dan kami semua menganggap kayaknya Rasulullah ini diam kayak nggak pernah ditanya ini. Kemudian Rasulullah menjawabnya. Qulu, katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum. Kemudian bersalam. Nah, ini salawat Ibrahimiyah juga. Jadi artinya ketika Rasulullah diam ini, kemudian Rasulullah mengucapkan ini, berarti kan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak berucap dari dorongan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua itu karena wahyu. Maka salat Ibrahimnya ajarannya Allah, yang diajarkan oleh Rasul kepada Rasul. Nah, itu. Kemudian baru seperti itu. Dan orang. Kemudian hadis terakhir. Nah, hadis terakhir udah jam 10. Wan Abi, pas ini juga tentang salawat habis. Wan Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qalu dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ya kan? Abi Humaid menceritakan, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Qala, maka Rasulullah menjawab, qulu, katakan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini Rasulullah menambahkan, ya Allah, bersolawat, semoga engkau selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada istri-istri beliau, wa dzurriyyati, dan keturunannya. Nah, itu. Jadi
kita harus juga bersolawat untuk istri-istri Rasulullah SAW dan keturunannya. Nah, bersolawat ini kepada dzurriyyah. Kemudian ada pertanyaan, dzurriyyah Rasul itu ya ada Ali Muhammad. Kalau Ali Muhammad, kalau dzurriyyah itu berarti genetik, ya berarti keturunannya Hasan Hussein sampai sekarang ya, itu dzurriyyah. Tapi kalau Ali Muhammad keluarga Rasulullah itu ada yang genetik, ada yang non genetik. Siapa yang mengikuti Rasulullah sampai akhir zaman itu juga disebut Ali Rasulullah. Jadi ketika kita menyebut Ali Muhammad itu sebetulnya sedang mendoakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, gitu ya. Kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu tentang sholawat. Jadi sholawat itu ya wajib hukumnya. Bahkan Amit Wahar itu dulu pernah menyuruh saya, kalau kamu belum berguru atau kalau dalam bahasa terkait belum bertalkin, maka berbanyaklah sholawat. Karena ada orang yang usul kepada Rasulullah tanpa guru melalui sholawat ini. Nah, itu. Karena manzilatus sholawat kamanzilatil murabbi. Karena kedudukan sholawat itu seperti kedudukannya guru yang mentarbiyah. Nah, itu sudah sepakat para ulama itu. Jadi kalau kita belum baiat, gitu ya, itu sholawat. Karena ada orang-orang tertentu yang tidak berbaiat, tidak berguru, tapi dia sholawatnya kencang, itu tetap usul kepada Rasul, kepada Allah. Nah itu ya. Jadi kita nggak usah terlalu menyalah-nyalakan orang yang nggak baiat, nggak nyampe kalau Allah. Karena manzilatus sholawat kamanzilatul murabbi. Ya. Orang yang belum baiat asal banyak sholawatnya sampai kepada Allah. Gitu. Nah, kita yang sudah berguru berbaiat itu alhamdulillah akan lebih mudah lagi sampai kepada Allah gitu. Karena dia tinggal ngikutin saja. Itu pun tetap harus banyak sholawat. Harus banyak sholawatnya. Makanya orang tarekat itu sholawatnya malah lebih banyak daripada orang yang belum bertarekat. Ya, semoga kita bisa mengamalkan sholawat ini sebagaimana orang tua kita. Sebanyak-banyaknya. Karena aulan nasbi, kata Rasulullah, orang yang paling saya prioritaskan di hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Saya kira itu sekedar untuk mengisi kekosongan. Saya mohon maaf nih, bisa
istiqomah ikut. Iya, pengen sekali ikut itu. Semoga bisa ikut lagi. Mohon doanya. Amin. Bisa ngaji bareng. Amin. Ya, itu saja. Oh, betul Ibu. Selalu aktif ya. Aktif, Mbak. Masya Allah. Ini pun kabarnya Mbak. Alhamdulillah. Sehat nih. Nggih. Iya, saya semoga bisa aktif lagi. Mangestune. Kami sami kula nyuwun pangestune. Iya, alhamdulillah. Nggih. Cukup nggih. Mohon maaf, kita doa semoga Allah tetap memberikan taufiknya dan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa tetap bersolawat dan beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Mau fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa na'lam. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك يا الله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك يا الله من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم أنت الشافي اشفي مرضانا يا الله اشفي مرضانا يا الله اشفي مرضانا شفاء لا يغادر بعده سقما يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga istiqomah. Iya.